Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Santri sudah mukiminnya yang alhamdulillah hadir 10 kurang. Alhamdulillah kembali di malam Ahad ini kita kembali berjihad. Mohon berjihad teh ngaji malam ya Pak Kasman. Mohon jihad teh man. Nah, itu di sini aya dalam bionom semester. Enak kelas berapa? Samanya masuk. Oke, semester hiji pertanyaan apa itu jihad? Ngaji malam Ahad gitu. Paling coret tuh gurunya. Jihad lagi malam Ahad. Yang di kesempatan baik ini kalau kemarin orang ngebahas bab adan ya. Nah, pas adan berencana sholat. Jadi di malam ini kita jihad ngaji ahadnya itu babus sholat, bab tentang sholat. Yang sholat ini memang sangat penting dan sangat itu. Karena kia yukhsaru awalul as-sholat. Idza sholat dulu wa idza fasadat dulu. Pertama kali pageto dihisab teh sholat. Mun sholatna bagus, sholatna baik ya sudah. Yang lainnya juga amal lain bagus. Begitu juga wa idza fasadat, kalau sholatna goreng rusak gitu. Maka amal yang lain pun rusak gitu. Maka sholat itu kemarin seperti disampaikan oleh mubalik dari Bandung ya. Jadi kalau kita lepaskan itu maka lepas satu sholat. Memang sholat lain pesugihan, yang sugih mah kaya, usaha, kerja. Ngan sholat untuk memberkahi kaya, gampang. Kamu hayang jeruk, akang pengen jeruk. Kamu mah pengen jeruk teh bilang, Kang atau Pak minta jeruknya dong, bagi dong jeruknya. Pek, ambil 2 atau 1. Kamu ambil, kamu makan, enak kan? Enak makan jeruk, enak. Hati-hati enak, kenapa? Karena habis ngomong gus bebeja. Beda dengan akang pengen jeruk. Wah, sakuat namun 20 sampai 30 karung tapi teu bebeja, tapi tidak bilang naon ngaranna? Bangsat, maling. Maling suatu saat mah diprek-prek ka panggih mah. Ya kan? Enak waktu ngambil namanya begitu ka panggih, wah, tinggal kumaha akang kenesnya. Ari secara lihat mah ya Allah kadang-kadang eta mun bener anu digegeblug gitunya. Itu insya Allah komatun maling hayam gitunya. Memang itulah Indonesia gitu. Tuh akan pernah lihat eta jelema maling hayam ya Allah. Salembur atuh. Aduh setiap orang liwat cekrot. Ya Allah anta geus cepuguh rupa. Itu. Tah sama. Jadi lamun orang Allahu Akbar orang sholat itu sama dengan kita lagi bilang sama Allah minta rezeki. Jadi kita makan rezeki Allah tiap hari itu enak. Dah habis ngomong, sudah beja. Maka jangan heran ada orang nggak sholat, orang nggak sembahyang, benar kaya, bangsat. Suatu saat prek-prek, kapan? Kalau sudah mati, dan semua orang akan mati. Oh, zaman itu teraku upaya itu, semua orang akan mati. Maka kadanya itu. Mending orang atuh yang dikasih sedikit juga enak. Karena bis bebeja sudah bilang, itu. Paham? Jadi ulah heran, loh Kang Kos itu nggak sholat, kok kaya, kok bangsat. Suatu saat nanti dipraktek, ketemu bangsat, gegeblok. Kapan? Nanti kalau sudah mati. Ya sekarang udah dibiarin, udah bebas lah. Gusti Allah nggak pusing, terpusingan. Kita rek sholat, maka
tidak juga tema salah bagi Allah, tidak akan mengurangi derajat ketuhanan Allah. Semua makhluk di alam dunia ini taat kabeh. Tidak akan Allah tiba-tiba naik derajatnya, Allah naik derajat jadi Tuhan. Semua orang di dunia itu kufur kabeh, semua makhluk maksiat kabeh, tidak mengurangi derajat ketuhanan Allah. Jadi Allah mereka disembah tidak disembah, ya Allah ya Allah. Allah nggak butuh orang. Gitu. Kita yang butuh Allah. Karena tadi akan nitip sholat. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi sholat itu gitu, udah dianggap kewajiban. Tapi sholat itu harus dianggap sebagai kebutuhan. Kalau sholat dianggap kewajiban, kewajiban bisa dilanggar. Contoh, wajib pakai helm. Nggak ada polisi nih. Polisi ya. Gitu. Bisa dilanggar kan? Kalau kewajiban. Tapi kalau sholat itu dianggap kebutuhan, jika orang butuh karena dahar, jika kita butuh sama makan, kita kan bisa dikerjakan. Kenapa? Butuh. Sok orang tinggal ini isuk-isuk jelema teh nya ngulon, ngalar ngidul, nyari naon si beuteung si perut. Ya kan? Dan buktinya bisa karena mereka butuh. Karena butuh maka dia berusaha untuk mencarinya. Sama seperti kalau sholat dianggap kebutuhan, gitu. Seperti kita butuh makan, sok kamu makan gegeblok 5, sorabi 7, nanti cucur, opat, buras, nanti sok, ayo, celem. Itu orang itu mah ngertiin celem mah. Ditanya, udah makan belum? Belum. Sudah acan. Kenapa? Karena yang namanya makan itu nasi dikurang mah. Pantah sholatnya sih juga gitu. Sok kurang kan kadang-kadang, aduh belum makan, maka kita berusaha mencarinya. Kokorobet, ya kan? Begitu juga dengan sholat. Makanya sholat jangan dianggap kewajiban. Mungkin kewajiban bisa dilanggar, tapi dianggap sebagai kebutuhan. Ada sholat. Nah, kesempatan ini akan ngajari sholat dari awal sampai akhir. Karena pagi itu ditanya di akhirat teh, mata kayak istilah sanad ilmu kemudian Quran teh ayat. Dulu akan tidak paham gitu waktu akan di Al-Basariyah gitu. Buya pernah bilang gitu. Itu Quran. Jadi yang diputus itu hubungan itu bukan hubungan silaturahmi ketika santri ngaco ya. Karena memang pagi itu ditanya, "Kamu sholat?" "Iya." Gitu baru ditanya. Kan ditanyaan pagi itu. "Kamu sholat?" "Ya, saya sholat." "Di mana sholatnya?" "Dari mana sholatnya?" "Dari guru saya." "Mana gurunya?" "Tuh, gurunya tanya itu sampai Rasul gitu." Jadi ilmu naten itu jadah gitu. Nasabna. Maka akan kesempatan ini mau mengajarkan sholat gitu dari apa yang akan tahu dan akan terima dari guru-guru akan gitu. Ya. Nanti barang akan ngajaran ya, jangan sampai lepot ketika mau. Pertama, sholat itu ada sholat. Sholat itu lamun menurut bahasa, kalau menurut lugat itu artinya doa. Jadi menurut orang ngadoanya sholat. Kajen peureum berehes yo ngadoa. Doa sholat tuh. Aku kan capek habis ikut pasir. Nanti Wan ada. Kemana anak mana? Anakmu Usman kemana? Anak mana ya? Kang Usman kan anak mana ya? Itu dua pertemuan tidak ada. Kemana itu? Cari isukan anak kamu. Kebenar pan? Yang boga anak tanggung jawab itu. Kemana anak kamu? Di rumah. Oh mana di rumah? Usman bin kan tanggung jawab kan. Itu. Kalau mana boga anak nate camplang nanti akan ngerusak aman. Cara kan isukan. Yang betul nak ke tuan panggil dia nya. Itu guru manggil Kang Usman. Nak Usman sini. Kemana aja kau sudah 2 minggu 2 pertemuan tidak hadir. Sebagai ayah yang bertanggung jawab. Kan apa? Jadi menurut lugat secara bahasa, secara etimologi bahwa yang namanya
Salat itu doa. Pokoknya doa itu salat gitu. Mata dina Quran wasta'inu bisobri wassalat. Mintalah tolong pertolongan pada Allah itu dengan dua cara, bisobri wassalat, dengan sabar. Dan karena apa? Karena tidak ada kecuali mukjizat Rasul gitu. Kecuali Rasul mukjizat. Untuk kita mah enggak ada yang ya Allah, aku mohon duit, geblok, enggak ada. Maka di situ bisobri, sabar. Artinya harus ada proses. Ngadoa itu tidak seperti nyambel aina lada. Ada proses. Maka lihat itu lagi kun fayakun. Pakai pak. Itu. Pak itu litartib intisol, untuk intisol ada jeda, ada proses. Itu geblung. Makanya di Al-Qur'an kan bisobri wassalat. Mintalah pada pertolongan pada Allah itu dengan cara bisobri, sabar. Sabar itu bahasa guru akang mah sabar itu wayahna ngaji pegel sabar wayahna itu. Ngapalkeun capek sabar wayahna. Koleas teu bako teu beas sabar wayahna. Pespa nya kepes nya apa? Sabar wayahna itu sabar. Jadi butuh untuk makanya dalam Al-Quran tadi bisobri wassalat dengan doa. Sholat dimaknai doa di samping sholat secara istilah mayuk tatahu bitakbiratul ihram wa yuktatamu bisalam. Sholat itu menurut istilah adalah sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kita minta pertolongan pada Allah tuh bisalah itu bisa bermakna doa, orang ngadoa ke Allah itu. Dimana diawali karena ngadoa itu tidak langsung gedret, diawali dengan kata sabar. Ente wasta'inu bisola wasabrin itu. Diawali ku sabar heula, kenapa? Karena doa itu tadi tuh gedret. Sok mana ada itu. Oh ya Allah, aku minta mobil, langsung di langit nyambut. Makanya Allah menggunakan bahasanya bisobri. Itu paham? Orang minta kalau kan dua cara, bisobri, wasalaku sabar gitu, sabar. Nonon gitu sabar gitu. Ayah wasabarna udah pindah kan? Sabar orang buah pondok. Sabar. Orang sabar kekasih Gusti Allah. Innallaha ma'as sabirin. Lain sabirin eta geus maot. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Jeung innallaha ma'a qulubil munkasir. Allah beserta orang-orang yang hatinya merintih. Merintih ke Allah ngadoa, minta ke Allah. Ayam sugih, minta ke Allah. Dan yang punya kekayaan Allah. Pengen punya ilmu minta ke Allah. Itu dan boga kekayaan saha? Allah. Gitu. Paham? Minta segala sesuatu kepada Gusti Allah. Gitu. Bahkan cekul akan gitu. Lamun santri keur ngaji ya, jika mana gitu keur ngaji gitu. Kemudian tidak bangun malam itu bohong mencari ilmu nanti. Jadi keur ngaji seperti kamu, nonton mondok ngaji di mana? Di pondok pesantren Al-Mu'awanah Islamic College. Udang penting tuh, itu bohong kau cari ilmu. Itu. Jadi lamu udang penting, itu. Derajatnya jelema teh ditantukeun udang penting. Mana yang boga derajat udang penting. Lain udang penting maksudna pada udang congos atau udang begitu udang penting yo HP atau nelpon, halo, ndo. Kamu di mana? Di hatimu, pret. Bullshit itu, gombal, penipu. Itunya sholat. Nah, sholat itu tadi seperti di gambar itu. Itu kan diawali kan terletik. Ingat modalnya, nah kata hari kemudian, bawalah kan terletik deh. Rukun sholat 17. Hiji niat, 2 ngadeg, 3 takbir, 4 Fatihah,
5 ruku genep tumaninah berarti ada gitu. Tapi udah apa itu kan setiap hafal-hafalan lah. Pun sholat 17 siji niat 2 ngadeg 3 takbir 4 Fatihah apa sampai uluk salam. Itu. Bahkan cekuruk akang mah kita lamun urang Allahu Akbar urang sholat gitu. Teu apal nanti 17 itu lain teu sah sholatna. Terus tambah itu lah gitu. Aca, jadi kudu mu corona, wah geus geueur akang oge. Da bingung akang oge. Guru akang gitu, pas akang ngaji babnya gitu. Akang ada jeung guru akang ieu. Usolli fardhu dhuhri eta kada niat. Niat. Awas, itu talafut, hukumnya sunnah. Wa mahaluha jeung ari tempatnya Madinah teh. Akang geus da bingung. Jadi usolli fardhu eta bukan niat. Seperti orang karena bener kan kepada merah putih hormat can gak tak karena niat usolli fardhu maghribi eta mah lamun urang seperti belok kanan can belok usolli fardhu isya'i belok kiri eta gak tak niat gitu. Allah mata pertama kan tadi rukun sholat 17 hiji niat 2 ngadeg sabenerna mah sabenerna kuduna mah rukun sholat 17 hiji nangtung hiji ngadeg kan itu kuduna mah dah cek nangtung heula niat heula nangtung heula mun nyadaran di imah ka karena nangtung di dieu berarti kuduna mah tapi kenapa dina pupujian eta gitu rukun sholat 17 hiji niat 2 ngadeg kuduna mah rukun sholat 17 hiji nangtung, hiji berdiri 2 niat, dak berdiri heula. Nah, kenapa diitukan itu pertama itu niat dulu? Karena memang inamal a'malu niat. Kajian dina praktek nama niatnya nomor 2, dan hijina nangtung heula. Berdiri dulu baru niat kan gitu. Untuk niatnya baru berdiri. Niat di itu berdiri dia kan ngaco. Baru nangtung heula baru niat. Tapi karena innamal a'malu binniyat, maka itu niat menjadi yang pertama. Itu. Sekalipun dina praktekna niat mah kedua setelah berdiri gitu bagi yang mampu. Salat teh ari nangtung teh berdiri teh bagi yang mampu. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya duduk. Tidak kuat duduk ya ngagoleng. Tidak ngagoleng dengan isyarat, bisa dengan kicep. Gitu Allahu Akbar Allah gitu meureun aduh Kang cenah teu kuat kicep nya geus teu kuat kicep tinggal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai karo tinggal di kubur gitu. Selesai paham gitu. Jadi izin niat itu harus nama tadi kudu mangada gelangan niat. Maaf ya, ini mau air sholawat. Pengen nggak minum sendiri, bawa sendiri. Mau yang harus minta ilmu na ongkoh, cari na ongkoh. Santri na, santri jelasin. Itu, santri ini mah malas na. Itu, tak akan buka proyek masih ganti mantuan. Kalau kau umil kayak kecil dulu, dasar lagi. Yalah. Teman cara lawan dia mau cara di bupati mungkin, camat. Begitunya. Nah, pertama niat tadi. Nah, kata guru akan Allah sholli pada Allah ta. Niat kuring salat subuh 2 rakaat. Eta mah niat. Eta ngomongna hate. Usolli pada maghribi itu bukan niat, itu melafadzkan. Niat saya sholat subuh 2 rakaat karena Allah itu bukan niat, ngomong nah hati, bicara di hati. Terus gimana tuh hari niatnya? Niat itu leket lagi nah hati, kieu. Menurut orang, sok aya pikiran. Pondok lesta eta. Kan tadi omongkeun tuh, saya mau ke pondok, ngomong gitu tuh. Ngomong gitu tuh? Enggak kan? Enggak kan? Ya, Pak Kasman. Sok enak. Kasman, bisa Kasman ada ke pasar. Ke Indomaret.
aku mau ke Indomaret. Itu kan lagi lain. Duh, yang ke Indomaret tuh. Tak niat lah. Ulah kamu gitu. Biuhnya. Itu. Jadi niat saya usolli fardhol maghribi itu bukan niat, itu melapatkan dengan mulut. Niat saya sholat subuh, niat goreng sholat isya, itu bukan niat, itu ngomong di hati. Seperti ketika kamu ngomong, aku mau ke pasar. Nah, jadi niat itu kumaha? Tadi ketika mana osok? Di niat itu kadang-kadang pondok les pondok taat terus mangkat eta niat. Jadi condongna hati itu dibarengi dengan pekerjaan. Itu. Kan dilihat kosdul pilih ngamaksud sesuatu muktarona dipilih bersamaan dengan gerakannya kecuali puasa mah henteu. Hari niatnya saja mah harus temonang orang. Niat saya sholat subuh di rumah. Terus niat saya sholat subuh, terus gitu ngicik-ngicik usolin itu di mana? Terus ke masjid, datang ke masjid langsung Allahu Akbar, ayo begitu ya, ayah. Kan dia orang mah, itu mah ahli salah warga gabah, ngaco gitu. Niat imam. Karena niat itu tidak muktarona harus berbarengan, jadi begitu laitah dikerjakan. Lain ayeuna kecuali tadi puasa mah menang di endakeun. Ya kan orang mulai puasa tidak? Fajar kan? Min tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Nepi ka surup panon poe matahari. Itu. Nah, ketika orang niatna kan tas tarawih kadang-kadang biasana. Awal itu sama godin kan ada pada sehari Ramadonin ya ulah Ramadona. Kalau Ramadona itu kata guru akang itu puas. Artinya Ramadan mana baik. Lamun Ramadan ini jelas puasa Ramadan ieu gitu. Lamun Maradona pemain bola kan ya. Ya akang pernah nya. Bohong. Akang cerita teh ya akang di Bandung. Akang keur ngaliwat di Albasarianya. Liburan gitu, akang libur gitu, akang keluar gitu. Perjalanan gitu. Wah, itu libur ke Jumat gitu. Keluar perjalanan ayat Jumatan. Ya, akan milih Jumat. Jumat di dunia. Akan 2 kali pengalaman lucu soal Jumat. Oh, ke Jumatan gitu. Oh, kagak. Yuna teh khotibna teh. Jas akan ngepe jasna hijau, jas. Nasi. Jubah. Pojona gamis bodas warna hijau. Gagam suka kong, untung. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya malah ngomongkan, ngobrolkan gitu. Wah biasa, alhamdulillah gitu nya. Itu. Pas ke khutbah gitu. Eta ngapas Ramadan, ngapas puasa, Ramadan. Itu kan biasa nang hadisna man soma Ramadana gitu. Wah tisaban gufirallahu ma ta'ala min dambi wa ma. Man soma Maradona. Salah. Berarti salah kamu. Batal kabeh cuma batal. Dan juga masih kabeh atuh. Nya lamun teu make salah kitu mah nya mungkin ya. Langsung diganti begitu oper gigi. Wah, salah ya, langsung oper gigi. Ya mah henteu. Man soma Maradona. Salah. Baru depan itu. Salah. Man soma Maradona. Salah. Itu mah man soma Maradona, Ramadona ieu mah. Ya itu ngaranna sabkul kalamnya kacaletot. Itu dosa ada kacaletot gitu. Dan eta akhirna batal kabeh da jelema syirik kabeh. Itu. Jelema syirik kabeh. Mata batal Jumat-Jumatna. Hari Jumat mah gitu nya fa idza soidal khatibu alal mimbar, ketika khatib naik mimbar fala yatakalamanna adukum. Sampai makan lagi nontokin sakila, saking teu menang-menangna. Wa may yatakalam sisa nu ngomong faqad lago, maka lago batal Jumatan. Itu paham? Batal Jumatan. Mata lamun keur Jumat cicing, kajen eta batal. Itu urang nu batal. Keur mah itu geus batal gitu. Ada ya? Nya. Ulah kosyo, ini mah salat Allahu Akbar. Itu keur salat. Nah, hari cek nu hijina.
Ayo sembayang ngobrol, batal. Iya nanti, ya kan bisa batal hiji, ini namanya batal. Nah, tadi kita bisa batal, ngobrol, karena batal. Sama kasusnya seperti jalan maghrib sholat, ngobrol, mana sholat ngobrol, batal sholatnya. Batal seberang, duaan kan? Cak nuina. Untung saya mah enggak. Batal kan sih goblok itu batal. Saya mantep batal. Cak nu hijina kajen teu ngomong ge batal. Batal itu nanti. Kabeh jadi mah jadi batal. Cak nu tukangna. Batal kabeh. Ada ngerti? Coba sholat. Sholat ngobrol, batal loh misalnya, kan ini Haikal kan dari Jakarta, batal loh, ini kan akan pakai dubbing, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Betawi. Untung gue enggak, lo aja kali, gue enggak, terus sama aja loh, coba ngapain nanti, ini pidato kabe jamaah, batal kabe, sama dengan kasus Imam Tajong, Imam Tajong. Jadi meureun teh meureun. Tas ngaji biasa jihad, tas ngaji ahad gitu, ngajina teu hatam gitu. Jadi pas salat dina pengajianana bahwa yang namanya makmum itu ikuti apa kata gerakan imam. Jadi imam takbir, imam ruku, imam sujud. Biasa murid dakar diajar salat. Begitu salat di tukang imamna kapohoan. Cecek ka tukang, cegat. Wah. Jadi ini imam harus, saya juga harus cocok, ya, cocok tukang, wah, aku juga kena, aku ke belakang, cocok ke belakang, ribut lagi tukang, begitu cocok, aduh, kemana aing yo, aing ke tukang, akhirnya langsung udah, jadi tajam imam lah, soalnya yang kebagian, tajam belum, tukang-tukangnya pusing. Kurang aja, ini kebagian loh. Ini juga harap. Imam Gurnong yang tajam. Ayah bagi imam itu. Nah, gitunya. Ya tak, kata niat gitunya. Pada prinsipnya ketika niat itu kapan? Nah, jadi niat ada dua takbiratul ihram. Jadi ketika Allah kata niat di hati. Lekat teh orang bawa orang niat salat. Subuh, tak sholat bisa. Jadi dua ieu teh. Hiji nekatkeun pekerjaan naon? Sholat tadi. Sholatna sholat naon kan sholat sholat sunah, sholat sunah, sholat heula wajib heula, sholat zuhur, sholat asar tentukeun zuhur. Nah, eta teh zuhur anan wajib ta sunah? Sunah. Wajib, pardon. Lamun sunah sunatan. Paham? Ketika posisi disebut, kenapa disebut takbiratul ihram? Disebut takbir, apa? Karena membaca lafaz Allahu Akbar disebut ihram karena mengharamkan. Awas, artinya kia mengharamkan teh. Disebut takbiratul itu artinya takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan yang tadinya boleh jadi tidak boleh. Contoh, makan boleh tuh. Boleh, dahar, boleh tuh. Nah, ketika Allahu Akbar, temenang dahar, sembahyang dahar, Allahu Akbar, kecai, batal. Paham? Itu. Jadi, jadi ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram angkat dua tangan, niat di hati, dan itu disebut takbir karena membaca lafaz Allahu Akbar. Dan khusus itu tidak boleh diganti oleh kalimat lain. Misalnya nama Allah kan Asmaul Husna ada 99 kan. Ayat Ar-Rahman, ayat Ar-Razzaq. Kemana? Diganti Ar-Razzaq Akbar kemana? Harus pakai lafzul jalalah. Paham? Kata disebut lagi takbiratul ihram tadi. Takbir yang takbir itu mengharamkan yang tadinya boleh jadi tidak boleh. Ketika sebelum sholat boleh makan, maka ketika sholat tidak boleh makan. Ketika sebelum sholat, sebelum takbir tadi boleh ngobrol, maka ketika sholat haram tidak boleh ngobrol. Ternyata pakai lafadz lafzul jalalah, maka lafadz Allah itu bisa
diganti. Atau misalnya belakangnya yang akbar, kan ada makna yang sama antara akbar dengan a'dham. Itu bisa. Allahu a'dham, kemudian harus menggunakan lafzul jalal dan lafaz akbar dalam takbiratul ihram itu. Paham? Paham? Oh, siapa yang yuk. Enakan zaman milenial terjadi ya, kita coba suasana barulah. Gitu, kita ganti dalam takbir itu. Goblok ngaco. Tidituna, rasulna gitu. Karena itu harus pakai lafzul jalalah dan lafaz akbar. Nah, eta hukumna takbiratul ihram, sudah apa? Mana ada wajib, mana ada sunah? Cek Allahu akbar takbiratul ihram. Allah, takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Paham? Dan posisi tangan di bawah iya. Terus ini agak ditekuk. Ulah gitu. Oh, harus ditekuk. Paham? Udah kamu ke tukang gitu. Allah. Nah, goblok. Yang maksudnya goblok teh kebenaran gitu, pas gitu. Ya, cenah aya kan eta mah geus bebas akan gitu. Ngan akang mah yang akang terima dari guru-guru akang tidak menyalahkan. Barangkali dari guru nak itu ayo baca itu baca kali coba di bingung akang kayak gitu. Tapi sudahlah, biarkan namanya lah makasana maka sahabat itu. Lana amaluna walakum amalakum eta mah sesuai mungkin guru nak itu. Kadang ningali cuma tak boleh. Ayo sempat saja. Wah. Duh. Liarnya pusing gitu. Pusing. Akang pernah debat juga tuh, lain debat sehari gitu nya. Asa akang pada nari di urang mah kan namun assalamualaikum kan gitu nya. Musap banget gitu, lain musap banget gitu. Mananya? Masih hari ente hari salat teh musap banget. Cek akang. Kan kebenaran mana mari tanya teh nya. Akang kita ngamacan atuh Mas. Oh. Ayo jangan telir teh ningali curug mana pusing akang itu. Wah siap. Padahal akang sok musap banget kita di tas salat. Assalamualaikum. Itu aya keteranganna. Setelah salat itu mengusap muka sambil baca Allahumma dhhab anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan dariku hazan dan kesedihan, hamil dan kabingung gitu. Mata anutara assalamualaikum gitu pusing banget teh. Gitu. Man ku akan dilewatkeun gitu. Pada mana komplain ku akan yang pusing ningali mana ucap kalau turut hayu gitu. Nah, kembalinya mana ini tidak datang buka enak tuh. Tadi sana di situ. Pras. Ya kan. Tah, dan keenam. Nah, gitunya. Tadi naon? Takbiratul ihram. Nah, eta nu wajibna naon? Wajibna teh ngangkat. Sudah apa? Mana nu wajib, mana nu sunah? Nu wajibna itu tadi hiji niat, dua ngadeg, tilu takbir nu wajibna mah Allah, eta wajib. Ngangkat kedua tangan mah sunah. Awas, lain wajib. Harus bisa dibedakan. Itu. Lamun dina salat mun dina salat awas, beda. Hukumnya meninggalkan sunnah dalam salat itu. Meninggalkan sunnah dalam salat itu hukumnya makruh. Lain sunnah dikerjakan makruh. Makruh dina salat dan di luar rumah beda. Kalau makruh dina salat itu akan menghilangkan ganjaran salat. Lamun salatnya sorangan, lamun salatnya berjamaah, ganjaran berjamaah hilang. Beda awas, makruh dina salat, dina bab salat jeung makruh di luar salat. Ketika kita meninggalkan sunnah dalam salat, maka itu hukumnya makruh. Makruh dalam salat itu bisa menghilangkan ganjaran atau pahala nilai dari puasa. Sah puasa salat, sah salat nama. Nah, tidak bernilai gitu. Model puasa, cik ngabatalkan puasa naon?
Duhul syai ila jauh kan itu masuknya sesuatu zat anu ngabungkeun lewat jauh. Ngabohong batal teh puasana. Henteu. Mana keur puasa? Ngabohong teu batal. Nah, puasanya sah, tapi puasanya sudah tidak bernilai alias ganjaranana pahalanya enggak ada gitu. Paham ya, Pak? Takbiratul ihram itu nu wajib nama mengucapkan Allahu Akbar. Jadi lamun mana salat Allah, tawanya posisi ieu di dia ya. Awas, atuh barang akan ngajaran ulah maaf akan geus ngajaran tah. Nah, di posisi ieu tangan agak direnggangkan, ulah ciko. Ulah kieu. Pas wayang we gitu. Nah, negara tapi agak ditekuk. Nah, Kang, akan di pabrikan kitu deh. Kan teman di belakang kitu. Ya, masih kudu ditekuk. Seluruh batin tatanya deh Israel kuat. Posisi iya di dia ngacelik. Aya nu di dia kumaha karep akang diajari ku guru akang posisi tangannya di sini. Maneh nyukeun akang mangga tidak juga EGP monggo pikirin. Berat-berat onggo pakai itu di akhirat. Nah. Kan mana kali gampang. Nah salatnya takon gitu. Cek guru aing kitu. Kakak, guru akunya guru akunya sampai Rasulullah gitu. Itu ngaran sanad ilmu gitu. Maka ketika guruna qot'an membegatkan sanad ilmu, ya itu dulu akan istilah kasus qot'an ke kekalapan. Jadi Allah tangan ka tangan mah hukumna sunah kan deh, itu wajib ngangkat tangan itu. Jadi apa mana? Allahu Akbar, lawan cicing. Soalnya sah. Nah hukumnya makruh. Di sholatnya nya percokin gitu. Percokin. Percuma. Saya menahu itu kan. Nah saya makan biasa ngalagu abri. Jadinya angkat tangan. Nah, ketika Allahu Akbar tangan ka awas ka deh. Ieu banyak nuluk kejadian kasusna itu bisa batal salat contoh. Allahu Akbar. Goblok. Bandul, goblok. Tepas logor. Dina goblok jadi goblok. Batal itu tekade. Kenapa batal? Salah satu harakatin mutawaliyatin. Allah. Hiji. Dua. Taktil batal teh. Ada, kalau kakasep nih. Wow. Waduh. Batal teh. Ada. Paham? Mendak diri kieu Allahu Akbar ge ngajedog kieu. Kieu Allahu Akbar. Kieu. Sate salat kieu. Nangga kalur. Sah. Ngan? Makruh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sah. Asal ieu ulah loba. Mun dikira apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Batal. Kenapa? Batal tidak menghadap kiblat. Yang dihitung menghadap kiblat itu dada. Lain banget. Maka sah lamun salat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sah. Bila tapi lamun kaki batal tamar ka 3 kali leuwih. Batal. Imang sakali we. Ret ka kenca. Ret ka katuhu. Misalna. Ngerti, Wan? Mau pae jalan satapak. Ngajujuk ka hiji lembur sama aya nu di teang. Dog asin. Aduh. Ayo terima kasihnya sampaikan ke Bapak. Tur nuhun. Insyaallah mudah-mudahan apa yang dilimpahkan sedekahkannya ya Allah balas dengan berlipat. Amin gitu kan.
Bener bahwa ngajina serius. Puguh. Nah, gitunya. Jadi sah gitunya, tapi lamun tadi gitu buat selek, ya hendak sakedeung tidak batal. Ngan hukumna makruh. Makruh dalam sholat bisa menghilangkan ganjaran sholat. Jadi geus cicing ieu Allahu Akbar cicing. Ulang miluan Allahu Akbar deh kos nu heueuh. Biasa lah. Kita mah jalan biasa mah untuk kudu. Biasa mah. Itu santai itu kudu. Aya gana Allah. Nyot cukup teh pas. Kamari disebut jeung aya akan pernah. Ustaz. Allahu Akbar. Ieu teh diingat ke bujurna teh nyot. Akan kaget aya. Akan rek makmum. Kumaha geus di posisina. Batal teh da tilu sih. Allah hiji, dua nyot. Biasanya makan sirahnya. Nu ungguk kitu. Ieu mau bujur. Nyot. Ini maksudnya. Akan rek makmum itu dah. Batal itu. Kenapa batal? Di salah satu harakatin mutawaliatin 3 gerakan berturut-turut. Mata kade lamun misalna gatel tong gagar teh harus subuh deh. Allah madini firman hada wa firman. Batal teh. Sudah naon sih akan dengar. Da kadenge sih akan. Akan kadenge. Berarti akan teu husuk geus. Da kadenge atuh ka kuping. Laptop ini urusan. Oh teh lamun batal dina salat kadeng. Allahu Akbar. Bismillah. Batal kan? Kenapa 3 gerakan berturut-turut di hukum yang nama? Kumaha lamun gatel Kang misalnya ieu gatel misalnya. Allahu Akbar. Gatel ya. Plak. Tempelkeun lagi. Kruk ieu. Itu. Ieu kajian 1000 kali malah batal. Da hitunganna hiji, 2. Paham? Lah. Lamun ieu ke gerak batal tilu salahna tapi lamun tak hiji itu kan hiji. Kajian ini dikurok-kurok. Kumaha lamun kana ceulik karep lah. Ceulik kurang. Paham? Kalau kurang-kurang ieu mah tidak dihitung. Paham? Ya Allah Akbar gatur. Tapi lamun manehna bari ngomong mah cadah batal. Kamu lamun jadah goblok kan batal kamu. Batalnya bukan karena gerakan tapi karena ucapan, karena ketika sholat salah satu yang batal sholat itu adalah ngomong walau harfaini sok sanajan 2 huruf atau sok sahuruf. Sok sanajan cuma 1 huruf, yang 1 huruf itu mufhim. Contoh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kalau tiba-tiba ada orang lewat lancek orang, Alhamdulillahirabbil alamin. A. Nah, maksud kan kalancekna 1 huruf kan A, alif A, batal. 1 huruf aja kita harfun mufhimin gitu. Harfun 1 harap yang kira-kira bisa dipahami atau dimaksud ya, batal. Kemudian loba banyak. Allahu Akbar benar. Nyata mah supaya dupak gitu. Ngerti Ibnu. Macam-macam ya. Ini. Ieu tanjib nu pangringan-ringan apa hebatnya. Tanjib cuma nyangkeun lampu eta kan jadi. Cetrek tanjib nu tos naon? Tah nyangkeun lampu. Aduh. Tanjib nu nyangkeun. Nyangkeun lampu mah si eta ge bisa kan si Bian oge. Si masih capek nu bisa nemu. Bilangnya 2 menit lagi. Nah, itu tadi kan Allahu Akbar, posisi tangan agak dengan dan ia di dia. Kemudian posisi tangan ke bawah. Allahu Akbar. Nah, ieu posisinya kieu ya. Kita dicecekrokan. Cekur akan di bawah ieu, di atas bujang kade. Ulah kieu, ulah di bawah bujang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ceretan itu. Ada nya. Oh, ulah nekan ieu. Tuh di dia cenah aya kan kieu. Allahu Akbar. Sekarang akan tidak menyalahkan. Anu kieu gitu sanggeun nyari campe. Aya ya. Oh, duh. Ieu hukumna sunah.
Cuma Allahu Akbar dengan gitu nah Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ukur siap gitu. Nah hukumna makruh. Yang di sini Akang tidak komen. Yang di sini Akang tidak komen. Yang Akang tahu dan Akang ajari dari guru-guru Akang, yang Akang diajari guru Akang itu posisi tangan kiri dipegang tangan kanan, awas nanti balik. Kumaha lamun kieu tangan kanan gitu. Makruh. Nah, tangan kiri ia di bawah. Jadi dia gitu. Nah, kemudian kata guru Akang itu si jempol bisa ditekan di dia gitu. Untuk menekan hati. Nah, si Kang sudah geus umur gitu. Posisinya gitu nya. Mantap kalau tinggal kan lamun aya nu salat posisinya kieu gitu. Itu berarti santai Akang gitu. Gampang, cuma di kota ya. Wah, ini saudaraku. Wah, ini pasti al-mawanah. Bising gitu, panggil di Papua aja mas begitu, wah kalau mau warna gitu, gitu. Jadi posisi tangan di bawah, iya, ceklokan dia di atas pusar, udah di bawah pusar, udah di atas dia, Ayo nu dia, cuma Akang tidak komen silakan lah. Man Akang yang diajar oleh guru Akang itu seperti itu. Ya, nah. Kemudian setelah itu kan biasa Allahu Akbar baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira wal hamd. Eta hukumna sunah awas. Ngan kesunahan Allahu Akbar kabira teh doa iftitah itu kalau tidak diawali oleh bismillah. Ketika orang teh Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim udah langsung Fatihah. Tidak ada lagi kesunahan baca doa iftitah kalau sudah diawali oleh bismillah. Itu kalau gerakan itu. Paham? Nah, jadi Allahu Akbar langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira satrusna. Kemudian Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Udah langsung ada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira itu kesunahannya kalau tidak baca bismillah. Begitu baca bismillah maka langsung baca Fatihah. Nah, posisinya hukumnya ketika kita tadi meninggalkan doa iftitah hukumnya makruh. Sah itu sholatnya sah, dan hukumnya makruh. Makruh dalam sholat bisa menghilangkan ganjaran. Itu adanya sholat. Aduh, sholat itu sangat penting gitu. Nah, sholat itu luar biasa lah, luar biasa. Oh tadi seperti Ustadz dari Bandung. Kalau itu yang nomor 2 lepas, maka lepaslah, jatuhlah segala firman Islamnya. Wah, bersebut jam. Sholat ulah ya itulah adanya neraka itu bukan untuk hanya orang yang tidak sholat, untuk orang sholat pun diberi neraka. Wailul lil musallin, hari neraka itu jangan sholat, tapi kan sudah dipotong. Hari itu mah sholat waktu dengan ya sebenarnya. Wailul musallin teh anu sahur, anu talangke, anu gagabah, anu menganggap dipakai heureuy sholat itu biasanya sholat tarawih biasanya pakai heureuy itu sholat tarawih karena dianggap sunnah terus memang tapi alhamdulillah ini mah zaman dulu waktu Akang nantinya nanya tarawih itu pakai sisiwo bersolat syukur tanya ke tukang bersolat berganjal berkumpul ya Allah sampang tapi alhamdulillah semakin lama sudah itu nah karena itu jeung akan sa usia gitu. Ulunna bareng itu lamun tarawih itu Allahu Akbar. Wah, ulir. Biasa mana. Engke wayah anggeus wayah witir daya buras. Karena dulu salat. Jadi salat terakhir bae Kang oleh. Itu. Ini akan katakan keleutik mah meunang teu dosa. Mun ayeuna teu meunang, anu mah gede. Ngerti eta? Ibnu, ini mau geus gede, waduh. Ngerti, ini geus gede. Geletik ka mana? Akang geus geletik gitu. Geletik Akang gitu. Akang geletik. Dan wae Kang SD lah, kelas 1 meureun. Eta kan Akang jujur. Salat. Eta mah Akang usulna dongeng mangja nya, dongeng. Jadi harus ini gedean gitu. Itu terus asup gede. Ada cicing. Itu sholat dengan cicing, di situ nang mereka kalau sholat, bapak dia sholat, tos, nang tunggu dia,
Nah, namanya itu. Ya maklum lah, terletik itu. Nah, ya itu karena belum paham. Nah, kamu guys balik itu. Mus balik mah wajib. Kena dosa, kena taklif hukum, kena hitam. Katanya, jadi takbiratul ihram, Allahu akbar hiji salat, ana hiji niat dua ngadeg tilu takbir, opat Fatihah, baca Fatihah. Nya, kita baca Fatihah nak itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ram. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kayak macam semua harap dong. Tuh. Wajib. Kan itu apa? Mana wajib, mana sunnah. Lamun kita tidak tahu, tidak hafal mana wajib, mana sunnah, maka hukumnya batal. Adanya nyampe salat. Akang itu bunga, akang gembira, akang ikut senang. Kalau mendengar santri akang, wah, jadi orang hebat, jadi orang sukses, akang ikut. Ngan lebih bunga lagi, ngan akang lebih senang lagi kalau mendengar santri akang sholat. Akang akan sedih ketika mendengar santri akang misalnya hirupna sangsara, balangsak, miskin, malarat, segablam. Akang akan lebih sedih lagi kalau mendengar santri akang tarku sholat, meninggalkan sholat. Apapun yang terjadi sampai langit runtuh, gunung bitu kasman, laut bedah, jangan pernah tinggalkan sholat. Tak akan mengapa sholat. Kalau tadi biasa Bung Karno mengatakan aku titipkan negara ini padamu, maka akan titipkan sholat padamu. Maka mata banyak itu. Silakanlah kamu rekomendasi, penting jangan pernah ninggalin sholat. Apapun keadaannya, usahakan ninggalin sholat. Itu satu-satunya. Ya itu al-ahdu bainana wa bainahum, perbedaan antara orang dengan mereka, ya itu sholat. Ada nyatanya orang ninggalin sholat. Tapi itu kan sob, sholat itu indikasi orang soleh, orang baik. Enak ya. Mana ke Bandung atau ke Jakarta atau di kota, tiba-tiba ada orang kucuk asup masjid sholat, cek otak orang itu mau berpikir wah dia orang baik. Padahal orang belum kenal, belum pernah ketemu. Apa dia ke masjid terek nyopet, terek maling sendal misalnya baliknya, ya kan tidak tahu. Tapi begitu kita melihat orang itu masuk masjid dan dia sholat, otak kita langsung wah dia orang baik. Berbeda, ajen kas kumaha aku tuh mau ke jas terus kopea anyar, mau ke sorban Palestina, tapi itu sholat, cik kira-kira, ajen castingan luar biasa karena biasa di luar, eta kira-kira orang baik tidak? Otak kita kenal, wah dia tidak baik. Jadi sholat itu patokan pisan, patokan yang menitip sholat. Bislah peperihan amalan yang lain barangkali itu. Ini mah sholat ya kan, nitip satu sholat. Ya, udah 10. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya nanti kita sambung berikutnya masih tentang sholat. Matur nuwun, terima kasih. Allah muwaffiq dan tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok baca doa anak. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beresan pras.